Pemirsa, anak seorang anggota DPR RI fraksi PKB terlibat kasus pembunuhan. Pelaku menghabisi nyawa pacarnya di sebuah tempat hiburan malam di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Sang pacar sempat ditendang, dipukul kepalanya dengan menggunakan botol minuman keras hingga dilindas dengan mobil. Gak tahu, aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang, tikus apa-apa. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Jangan dibiarkan kosong. Jerit-jerit Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan, digelandang ke Black Hole KTV, salah satu tempat karaoke yang berada di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk merekonstruksi peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap sang kekasih, Dini Sera Afrianti. Dimulai dari dalam ruang karaoke, jerit-jerit memperagakan sejumlah adegan, mulai ia datang bersama korban hingga keluar meninggalkan ruang karaoke. Saat itu, Gregorius dan Dini memenuhi undangan temannya. Bersama 5 temannya, pasangan kekasih ini kemudian mengkonsumsi minuman keras. Rekonstruksi tidak hanya dilakukan di Black Hole, tapi juga di basement parkir mobil, tempat di mana Gregorius kembali menganiaya Dini hingga akhirnya tewas. Ada 41 adegan yang diperagakan oleh Gregorius dalam rekonstruksi yang dilakukan sekitar 3,5 jam ini. Banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Beginilah kondisi Dini Sera Afrianti beberapa saat setelah dianiaya kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur. Cok, rekam sih. Tubuhnya terkapar di lantai parkiran bawah tanah sebuah mal di Surabaya. Saat itu, Gregorius sempat melindas tubuh Dini dengan mobil yang dikendarainya. Dalam keadaan tak berdaya, Gregorius kemudian membawa tubuh Dini ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya Barat. Sesampainya di apartemen, Gregorius memindahkan tubuh Dini yang sudah tak berdaya ke kursi roda. Pak, telepon Pak, Pak Idris mati, Pak Idris mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Idris mati Pak, ya. Gregorius sempat memberikan nafas buatan sambil menekan dada Dini, namun sudah tidak ada respon. Dini kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Hospital dan akhirnya dinyatakan tewas sekitar pukul 02.30 dini hari. Berdasarkan hasil otopsi, Dini mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Pada dada, bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet
pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Kemudian kami lakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi data terkait hasil otopsi kami. Menyusul peristiwa ini, Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sejumlah barang bukti dan keterangan saksi menguatkan kalau Gregorius telah melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Dini Sera Afrianti akhirnya dimakamkan di kampung halamannya, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sayangnya, keluarga Dini terkesan tertutup. Mereka melarang awak media untuk meliput prosesi pemakaman. Gregorius Ronald Tanur dan Dini Sera Afrianti baru 5 bulan menjalin kasih. Dini sendiri merupakan janda beranak 1. Sudah sejak lama ia merantau di Kota Pahlawan, Surabaya. Selama ini, anak Dini yang masih duduk di bangku sekolah dasar tinggal bersama orang tuanya di Sukabumi, Jawa Barat. Perempuan ini. Maksudnya kalau dilengkap duluan saksi banyak. Allah. Sek. Wedok mana? Cerita soal tewasnya wanita di tangan kekasih bukan kali ini terjadi. Jika di Surabaya ada Gregorius Ronald Tanur, di Gunung Kidul, Yogyakarta ada Eko Ronggo Waskito. Dibantu seorang temannya, pemuda pecundang ini nekat melakukan pembunuhan karena diminta bertanggung jawab oleh kekasihnya yang sedang mengandung. Pak, Yus mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Yus mati Pak. Orang ini datang tahu? Gak tahu, aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang, tikus apa-apa. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan oleh Eko Ronggo Waskito bermula saat ditemukannya sesosok mayat wanita tanpa busana terapung di Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra Gunung Kidul, Yogyakarta. Maksudnya kalau dilengkap duluan saksi banyak. Allah. Sek. Wedok mana?
keluarganya nggak ada yang nyari tuh ya. Penemuan jenazah di Pantai Ngraweh, proses evakuasi. Identitas mayat akhirnya terungkap. Korban adalah Reni Nugraheni. Wanita 25 tahun ini tercatat sebagai warga Suto Menggalan, RT 3 RW 3, Kelurahan Cengkawarjo, Kecamatan Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Rupanya Reni sedang hamil. Rekaman CCTV ini akhirnya membongkar tabir pembunuhan Reni. Saat itu, Reni terlihat bersama dua pria mampir ke sebuah warung makan. Di malam inilah rupanya Reni diajak ke pantai untuk dieksekusi. Kedua pria ini akhirnya diringkus dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing Eko Ronggo Waskito yang merupakan kekasih korban, dan seorang temannya, Agus Aryono, yang ikut mengeksekusi dan mencabuli korban. Kedua pelaku ini ternyata memang sudah merencanakan pembunuhan ini. Rupanya pembunuhan terhadap Reni sudah beberapa kali hendak dilakukan. Reni ternyata mengandung anak Eko, dan Eko sempat terkejut ketika mendengar Reni hamil. Dia ngasih tahu saya kalau dia udah telat 3 bulan lebih, itu baru ngasih tahu saya. Setelah itu, karena waktu itu saya dikasih tahu, saya dalam posisi kalut, pusing, saya minta dia untuk menggugurkan kandungannya, tapi dia tidak mau. Eko yang tidak siap atas kehamilan Reni berusaha untuk menggugurkannya, namun Reni menolak. Setelah itu saya cari-cari orang yang bisa istilahnya membuat dia lupa sama saya, membuat dia nurut sama saya, mau menggugurkan kandungannya itu ke Klaten, ke Semarang, sama ke Malang. Tidak berhasil, karena waktunya semakin mepet, semakin besar, nanti semakin kelihatan, semakin banyak orang yang tahu. Terus tidak tahu kenapa, tiba-tiba terbesit pikiran untuk melakukan itu. Sementara itu, Agus Aryono, pelaku lainnya, merupakan teman Eko yang sudah lama tak bertemu. Eko sempat bercerita soal hubungannya dengan Reni kepada Agus sebelum akhirnya mereka mengeksekusi Reni. Dia datangin saya ke kos saya, terus bilang tentang apa yang dihadapi permasalahan yang sekarang itu tentang perempuan. Istilah ingin membunuh tuh tadinya memang nggak ada, cuman ingin menggugurkan kandungan. Kini Eko dan Agus harus mendekam di balik jeruji besi penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu pemuda lain yang ikut jadi pecundang karena telah menghabisi nyawa kekasihnya adalah Ramadan. Pemuda asal Temanggung, Jawa Tengah ini juga takut saat kekasihnya minta pertanggungjawabannya jika suatu saat dirinya hamil. Sadisnya, sang kekasih dikubur di pekarangan rumah kosong.
Ada Gregorius Ronald Tanur di Surabaya, ada Eko Ronggo Waskito di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, di Temanggung, Jawa Tengah, ada nama Ramadan yang juga menyandang predikat sebagai pemuda pecundang. Ia juga tega menghabisi nyawa kekasihnya karena dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mesumnya. Pak mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, ayo mati Pak. Orang ini datang tahu? Gak tahu, aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Biasanya kan bau nggak sedap itu kadang dari binatang, tikus apa-apa. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Awal Oktober 2022 lalu, ratusan warga desa Campurjo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang terkubur di sebuah pekarangan rumah kosong. Aparat kepolisian Resor Temanggung yang mendapat laporan langsung melakukan penggalian. Mayat yang terkubur di belakang rumah ini ternyata berjenis kelamin wanita. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya nyaris telanjang. Ya, tetap mereka. Tutup sih. Terus. Berdasarkan pakaian dalam dan perhiasan yang menempel di tubuh korban, polisi akhirnya bisa mengungkap identitas mayat wanita tanpa identitas ini. Namanya Supriyanti, gadis belia yang masih berusia 15 tahun ini tinggal di Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung. Sebelum ditemukan tewas pada 1 Oktober, Supriyanti dikabarkan hilang sejak 20 September 2022 lalu. Kala itu, Supriyanti dijemput oleh seorang pemuda yang merupakan teman dekatnya dengan menggunakan sepeda motor. Dan sejak saat itulah Supriyanti dinyatakan hilang. Tak lama kemudian, polisi meringkus pemuda bernama Ramadan yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. Tentu hal ini didasari oleh bukti kuat yang didapat. Kini Ramadan jadi pesakitan. Kepada kami, Ramadan menceritakan apa yang dilakukan di rumahnya bersama korban. Saya menjemput Supriyanti di depan rumah karena di rumah tidak ada orang. Lalu saya langsung ke rumah saya. Keadaan di rumah saya saat saya melakukan hubungan itu, di rumah saya sedang keadaan sepi. Bapak saya bekerja, ibu saya sedang kondangan. Saat itu keduanya sempat melakukan hubungan intim. Setelah perbuatan itu terjadi, korban mendesak agar pelaku mau bertanggung jawab apabila dirinya hamil. Rupanya desakan itu membuat Ramadan kalap, sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Korban tewas akibat dicekik. Jasadnya kemudian dibawa ke belakang rumah kosong dan dikubur. Berapa jam ngeten kula tak dicek mriki kali nafas. Lebar niku kula bingung niko ajeng pripun empun sonten niko empun sore. Lebare langsung tak beto teng inggil dengan cara digendong kemungking. Lebare niku teng inggil lak di nengake dilit
Kula lebaran niku kesemar pacul. Lebaran niku kula berpikiran untuk mengubur. Pemuda pengangguran ini sekarang harus mendekam di jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Sampai jumpa di kasus kriminal lainnya pekan depan. Hah? Gak tahu. Pak, telepon Pak. Pak Idris mati. Pak. Pak Idris mati. Ayo Pak. Pak, telepon dulu Pak. Idris mati Pak. Pak. Allah. Sik. Wedok mana?